beberapa video saya, ya video wawancara di internet, di TikTok, di Instagram ya, itu beberapa itu masuk FYP. Saya bilang FYP belum viral, belum, hampir gitu ya. Ada yang 900.000, ada yang 600.000. Beberapa khotbah saya yang baru-baru terakhir itu teman saya cek hampir lebih dari 300.000. Bahkan ada video-video sebelumnya yang tembus sampai 1 juta. Kalau yang GB Ivan yang paling tinggi, saya cek ada yang lewat 100.000 kok masuk. Lumayan masuk. Terus lihat video-video ini isinya sangat rohani bukan? Tetapi tanpa sadar kita bisa rentang dengan berhala. Kita bisa menyimpan berhala dalam pelayanan kita. Khususnya apa? Ketika kita mulai bergantung pada pengakuan dan penerimaan dari orang lain. Wah, itu begitu menggoda kita dan mengelabui kita. Tetapi waktu saya merenungkan kembali, saya bergumul saudara. Kenapa? Bukan karena view-nya, bukan karena tayangannya, tetapi saya merenungkan bahwa ada sesuatu masalah ketika orang lain mengomentari atau menonton khotbah saya. Kenapa? Bukannya saya gak senang kalau dipuji, saya juga manusia, ya dipuji bisa merasa terbang gitu ya. Tetapi masalahnya ada kadang-kadang komentar itu salah sasaran. Kenapa? Karena orang mengomentari saya, orang mengomentari kondisi saya, tetapi orang tidak menangkap pesan yang saya sampaikan. Orang diberkati bukan karena mereka mengerti esensi dari beritanya, namun karena mereka melihat ini pengkhotbahnya nggak biasa, agak beda nih. Bahkan saya pernah iseng ya, ini namanya manusia, ini pengakuan dosa. Saya pernah sampai dikasih tahu, loh TikTokmu rame. Perasaan saya nggak punya TikTok, saya bilang. Akhirnya saya download, saya buka, saya cari khotbah saya. Dan saya mulai baca komentar, waduh. Tadinya pengen lihat sekilas, lama-lama sampai menit-menit, sampai 1 jam gitu. Dan saya sangat terganggu, bukan oleh pujiannya, tapi oleh komentar-komentarnya. Ada yang pernah komentar begini, saya malu karena saya tidak seperti Hatta. Saya baca, saya pikir, maksudnya apa? Ini ayahnya mau kemana nih? Kan nggak mungkin saya balas. Mau saya doakan dia seperti saya, kan nggak mungkin. Ada yang pernah komentar begini, saya iri. Kenapa ada orang kayak begini? Kayak baru kata kayak begini. Kenapa ada orang kayak begini dipakai Tuhan? Dalam hati gak perlu begini sih untuk dipakai Tuhan. Betul gak sih? Bahkan ada yang pernah sinis dan berkata begini, saya heran ya, kok pengkhotbahmu udah begituan, tadi begini, sekarang begituan. Kok ada pengkhotbah model begituan dikasih panggung? Nah,
yang ini saya tertarik. Saya balas. Saya juga heran. Bukan cuma Anda yang heran, saya juga heran. Saudara, waktu saya merenungkan kembali komentar-komentar, kadang-kadang yang berbahaya bukan sindirannya. Yang berbahaya adalah ketika orang kehilangan pesan, mulai membanding-bandingkan hidup mereka dengan apa yang mereka lihat. Tiba-tiba komentar yang isinya firman Tuhan itu bisa jadi tempat curhat. Bahkan yang lebih menyedihkan, banyak komentar yang mengasihani dirinya sendiri. Dan Anda lihat betapa rentannya khotbah itu bisa menjadi berhala bagi orang-orang yang mendengarnya jika fokusnya bukan pada Tuhan. Makanya setiap kali saya selesai khotbah dan saya merasa khotbah saya tak sebagus yang saya harapkan, bahkan saya jujur, saya seringkali gak suka nonton video saya sendiri, apalagi yang di voting gereja gitu ya. Dan tetapi di tengah-tengah pergumulan saya diingatkan begini, Hatta, bukan tentang kamu. Injil bukan tentang kamu. Injil bukan tentang apa yang kamu tunjukkan kepada orang lain. Injil adalah tentang Yesus. Hanya Dia yang layak untuk diberitakan. Dan Injil itu menunjukkan kepada kita objek pemujaan yang lebih indah yang mengganti berhala kita. Jadi berhala-berhala itu dikalahkan bukan dengan cara disingkirkan. Berhala nggak bisa disingkirkan. Kenapa? Karena kalau berhala disingkirkan, kita akan cari yang lain untuk mengisinya. Ingat, manusia adalah palsu penyembah. Kalau kita hanya menyingkirkan berhala, maka akan muncul berhala-berhala lain. Jadi berhala itu dikalahkan bukan dengan cara disingkirkan, tetapi dengan cara digantikan. Kekosongan hanya akan membuat kita mencari hal-hal lain untuk mengisinya. Dan hanya Allah yang bisa mengganti berhala kita. Hanya Allah yang bisa sungguh-sungguh menempati hati kita yang menginginkan penyembahan.